Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-382. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-382 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana ada saham Tower, MLPL, MPPA, BEX, Agro, dan saham MTK. Sebelum kita melanjutkan untuk mereview ke-6 saham tersebut, maka terlebih dahulu kita akan mencoba untuk highlight pergerakan dari indeks harga saham gabungan, di mana IHSG hari ini ditutup menguat 0,11% setelah tadi perdagangan hari ini cenderung mengalami merah ya, mengalami pelemahan. Pagi sempat dia high di 6.680, sayang sekali tipis lagi ya, kurang sedikit lagi dia mau breakout all time high, namun sayang sekali langsung terjun bebas sampai 6.573. Dan beruntungnya di sesi akhir sebelum penutupan perdagangan hari Jumat hari ini, penutupan perdagangan minggu ini, indeks akhirnya bisa kembali bertahan di zona hijau atau naik tadi 0,11% di 6.633. Kalau kita perhatikan memang di bulan Oktober ini, mulai dari Jumat minggu lalu sampai Jumat hari ini, indeks itu mengalami satu kenaikan yang luar biasa. Cuman merah di hari Senin, ya di tanggal 11 itu ada merahnya. Dan selebihnya dia mengalami hijau ya. Bulan ini pun baru merah 4 kali. Jadi indeks benar-benar begitu menarik dengan inflow masih hari ini 1,5 triliun, cukup besar. Kalau kita perhatikan juga dalam satu bulan terakhir ya, inflow masih cukup bagus 4,7 triliun. Kalau satu bulan kita lihat ada inflow 6,25 triliun ya. Dan kalau dalam 3 bulan terakhir inflownya sampai 14,28 triliun dari foreign flow-nya. Transaksi hari ini 17,6 triliun dengan 244 saham naik, 258 saham turun, dan 163 saham yang bergerak stagnan. Kita langsung ke saham pertama yang kita review hari ini adalah saham Tower ya, Sarana Menara Nusantara. Ini banyak juga yang komen di YouTube, bahas Tower. Oke, kita bahas Tower secara teknikal. Di sini memang Tower telah jebol level support terkuatnya di 1215. PBL di 1215, closing di 1205, artinya level support terkuatnya tidak mampu dipertahankan, dan ini cukup beresiko ya. Selama dia belum naik lagi di atas 1215, jelas Tower ini tidak menarik sama sekali. Dan ini mending kita sabar dan menunggu, mungkin ada adjustment PBL baru atau kita menemukan level support baru, mungkin baru kita entry. Tapi kalau memang dia bisa naik kembali di atas 1215, maka itu bisa dipertimbangkan untuk buy on breakout. Karena apa? Karena di situ adalah area PBL-nya yang mana kita kenal itu adalah support, maka sekarang sudah berubah jadi resisten. Jadi kalau misalkan Tower bisa breakout kembali, artinya ketika dia bisa melewati resistennya kembali, maka itu bisa dipertimbangkan untuk kita entry di emiten ini. Kemudian kalau kita perhatikan secara broker summary, memang tekanan jualnya masih begitu kerasa ya, masih begitu tinggi dengan structure juga yang masih belum bagus ya, sehingga memang masih belum memungkinkan ya untuk Tower untuk bisa lebih kuat ya, lebih bisa mempertahankan level pentingnya ini. Jadi kalau misalkan memang bisa naik sedikit di atas 1215, maka itu sebenarnya baru menarik ya. Tapi kalau memang belum naik, lebih baik kita jangan berspekulasi, lebih baik kita coba untuk sabar, kita coba wait and see, menunggu apakah memang dia bisa turun lagi ya. Kalau memang dia bisa turun, kita cari level support barunya. Kalau memang dia bisa naik, ya sudah, kita menunggu buy on breakout. Jadi kita tidak boleh gegabah, lihat situasi dan kondisi nanti seperti apa. Kemudian berikutnya juga yang banyak diminta ya, padahal ini baru diulas juga, adalah MLPL. Jelas karena kemarin juga sudah jebol dari PBL, sekarang masih belum bangkit-bangkit dari PBL, dengan ada level baru di sini kebetulan karena dia sempat turun ke 364 ya sepertinya, maka dia langsung kebaca sebagai 40 hari harga terendah dari MLPL. Nah, kalau kita pakai patokan ini, artinya selama dia masih bertahan di atas 364 sebenarnya masih aman lagi nih. Tapi lebih aman sebenarnya kalau memang harus naik lagi di atas PBL-nya di 418.
ketika dia breakout ini mungkin baru bisa dibilang lebih menarik. Tapi kalau belum breakout ya ini lebih banyak spekulatifnya dibandingkan kita mau mencoba untuk entry. Tapi kalau ada yang tetap mau coba nekat membeli, sebenarnya ya silakan, sah-sah saja ya, tidak ada yang melarang setiap orang untuk melakukan transaksi. Yang penting adalah harus benar-benar tahu apa yang mau dibeli dan tahu apa yang harus dilakukan. Jadi harus siapkan trading plan. Selalu saya bilang trading plan penting ya, ketika habis beli ya sudah tahu apa yang mau diperbuat setelah itu. Jadi jangan beli baru kita mulai buat trading plan-nya. Jadi prepare dulu trading plan-nya harus masuk di berapa, cut loss di berapa, taking profit di berapa. Nah itu baru kita coba open posisi kalau memang sudah sesuai atau memenuhi kriterianya. Jadi kalau misalkan teman-teman kalau mau coba spekulatif buy ya, selama dia bertahan di atas 364 silakan buy. Cut loss jika dia jebol di bawah 364 atau minimal kita cut loss di bawah 360. Ya jadi kalau di bawah 360 kita cut loss, selama masih bertahan di atas 364 ya silakan bisa dicoba untuk entry di saham MLPL. Kalau dari broker summary, memang secara broker summary ini sudah mulai terlihat menarik ya. Sudah mulai terlihat menarik, berarti belum terlalu menarik juga. Tapi semoga level pentingnya itu di 364 bisa dipertahankan sehingga ada peluang, ada chance dia bisa kembali naik ya, mungkin bisa next target ke 394 atau bisa juga kembali menguji 418. Jadi kalau beli 364 kan tentu cuannya juga cukup lebar. Walaupun memang sebenarnya lebih aman menunggu buy on breakout dari PBL. Tapi kalau ada yang masih mau mencoba dan mengatakan bahwa kalau harus nunggu breakout PBL kan kita membuang begitu banyak kesempatan profit ya. Ya sudah, silakan diatur sendiri. Kalau mau coba silakan dibeli sebelum breakout PBL, tapi ingat ketika dia turun lagi di bawah 364 ya sudah prepare untuk cut loss-nya. Kemudian kembarannya ini adalah MPPA, masih satu grup juga, di mana MPPA malah ditutup minus 3,82% di harga 630, sama juga seperti MLPL, kemarin masih belum mampu naik di atas PBL. Kemudian harga saat ini juga kemarin di 665 ya, seingat saya itu low terendahnya, sekarang adjustment lagi di 615 karena sempat turun ke 615. Artinya apa? Ya artinya kalau dia masih bertahan di atas minimal 615, maka ya sebenarnya ini masih aman ya. Kalau memang dia jebol di bawah 615 ya sudah kita prepare cut loss. Kalau di grup kemarin memang kita sempat ambil di 640 sampai dengan 660 ya. Dan dia sempat ke 680 ya, ada yang sebagian TP, ada yang sebagian tidak TP. Nah, itu yang tidak TP pasti kena goncangan lagi nih. Tadi sempat 615, kemudian dia naik lagi ke 630 di closingnya. Kalau misalkan yang belum punya barang ya, memang seharusnya lebih menarik ketika breakout PBL, tapi jaraknya cukup jauh. Ini potensi upside juga cukup lebar kalau kita coba. Jadi kalau mau coba spekulatif buy ya silakan coba-coba saja, asalkan ketika jebol di bawah 615 atau minimal jebol di bawah 600 ya kita pertimbangkan untuk cut loss dulu. Dengan target kenaikan ya menuju ke 685, 750 dan target jauh ke 1065. MPPA juga tengah diberikan sentimen positif ya. Sentimen positifnya adalah Matahari Putra Prima tetapkan harga right issue di 760 per saham. Artinya harga right issue-nya berada jauh lebih tinggi daripada harga market ya. Kemudian kita harus perhatikan kira-kira siapa saja yang menjadi pembeli siaga dan siapa-siapa saja yang ikut turut serta dalam HMETD ini. Jadi kalau teman-teman yang mau tahu apa itu right issue, teman-teman juga bisa buka video belajar saham. Nanti saya taruh link di atas video ini, teman-teman bisa klik itu bagaimana sih skema right issue-nya dan apa sih dampak atau keuntungan bagi kita nih yang tidak menebus atau mau menebus dari hak yang sudah diberikan kepada kita. Misalkan kita punya MPPA. Jadi teman-teman kalau yang mau trading ya silakan, selama bertahan di 615 bisa dicoba spekulatif buy dan jebol di bawah itu prepare cut loss. Tapi kalau memang opening langsung dibanting di bawah 615 minimal atau di bawah 600 ya sudah, lebih baik kita wait and see dulu untuk saham MPPA. Dan coba kita perhatikan dari sisi broker summary, memang di sini secara volume bagus ya, namun secara structure ini masih belum menarik ya. Semoga 615 bisa kuat ya sehingga kita lebih yakin lagi untuk membeli. Tapi yang menjadi menarik adalah 2 hari terakhir itu memang bagus. Ya 2 hari terakhir itu bagus sekali. Dari broker summary-nya bagus ya. Hanya hari ini kemudian mulai terjual, tapi menurut saya pribadi ini masih belum semasif
akumulasi sebelumnya. Jadi potensi kenaikan itu masih ada, asal tetap kita disiplin ya. Kita boleh bilang ini bagus, punya bisa potensi naik, tapi tetap kita harus prepare segala sesuatu yang mungkin tidak bisa kita prediksi. Jadi kalau misalkan kita yakin ini naik dan ternyata dia turun, kita tidak mungkin kecewa karena kita sudah prepare worst case-nya kita sudah persiapkan. Jadi walaupun dia naik kita senang, kalau dia turun ya sudah, kita ada persiapan untuk bisa segera cut loss atau bisa amankan modal kita terlebih dahulu. Kemudian berikutnya kita ada saham BEX ya, di mana saham BPD Banten ditutup naik 1,28% di harga 79, di mana saham BEX ini masih berada dalam zona downtrendnya setelah turun cukup dalam dan sekarang mencoba untuk naik dan berjuang untuk menembus PBL di 82. Jadi kurang lebih 3 poin lagi dia harus menembus PBL. Tadi sempat ke 81 namun sayang tidak mampu bertahan untuk bisa terus tembus ke 82. Dia koreksi kembali turun lagi ke 79. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli BEX karena dia sudah dekat sekali dengan area PBL yang mana saat ini menjadi resisten paling kuat, maka lebih bagus ya tunggu sekalian saja buy on breakout di 82. Jadi buy on breakout 82, target ke 98 itu adalah target PBH dan target jauh adalah ke 113 ya. Selama dia belum breakout lebih baik kita wait and see terlebih dahulu. Kemudian case yang kedua, kalau misalkan dia sudah melewati 82, teman-teman ambil nih buy. Ternyata dia turun lagi. Ya sudah prepare cut loss ya. Di 77 78 lah, bisa atur sendiri atau sesuai dengan preferensi masing-masing. Kemudian dari sisi broker summary, memang ini secara broker summary masih jelek ya. Masih cukup jelek dari volume maupun dari structure, ini masih cukup jelek. Tapi yang menjadi menarik adalah beberapa sentimen nih. Ada isu untuk HMETD atau right issue, di mana mereka mengatakan bahwa banyak investor yang berminat ya, di mana sebelumnya terbesit kabar bahwa ada pembeli siaga atau standby buyer dalam right issue tersebut adalah konsorsium dari Reliance Group. Itu yang kami kutip di Kontan ya, dari kontan.co.id tanggal 11 bulan 10, di mana di situ disebutkan penetapan harga right issue tersebut. Bank BPD Banten ini berpotensi mendapatkan dana segar 1,8 triliun jika semua pemegang saham mengeksekusi hak mereka. Nah, ini yang menjadi sentimen positif sebenarnya. Tapi memang harus tetap hati-hati juga ya. Sentimen apapun yang ada di market itu mungkin hanya bergerak dalam jangka yang pendek sekali. Tidak bisa kita generalisir bahwa ini bisa work terus. Tinggal tergantung nanti apakah memang perusahaan bisa bagus atau tidak di masa yang akan datang. Jadi murni teknikal ya, buy on breakout saja di 82, next target 98, cut loss ya 77, 78 atau bisa diatur sendiri sesuai dengan preferensi masing-masing. Kemudian berikutnya kita punya saham agro ya, Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, di mana saham agro ini ditutup naik 7,77% di harga 2010, kenaikan yang luar biasa sekali, berhasil melewati resisten terkuatnya tadi PBL di 1980, closing begitu bagus juga dengan full body candle di atasnya, tidak ada lagi ini, maka potensi kenaikan atau potensi kelanjutan penguatan di hari Senin nantinya masih terbuka lebar dengan potensi upside-nya cukup lebar, karena ketika dia jatuh cukup dalam seperti ini, dia kembali breakout dari area pentingnya ya, yaitu area PBL di 1980. Jadi selama dia masih bertahan di atas 1980, maka potensi ini masih ada ya. Kalau kita pindahkan garis ini ke sini mungkin sekitar segini ya. Ini mungkin 2200, 2100 itu bisa sampai lagi. Jadi kalau misalkan teman-teman yang baru mau membeli, indikator masih menunjukkan ini low risk. Selama dia masih berada di atas 1980, sebenarnya agro masih aman-aman saja. Jadi silakan bisa dipertimbangkan buy 1980 sampai dengan level 2000. Cut loss kurang lebih di 1950, 1960. Next target ke 2100 sampai dengan 2650.
Kemudian kalau kita perhatikan dari broker summary, memang dari sisi broker summary ini masih menarik baik dari volume maupun dari strukturnya. Dan saham terakhir yang akan kita review kali ini adalah saham Elang Mahkota Teknologi dengan kode emiten MTK, di mana saham MTK ini ditutup minus 0,31% di harga 1.660. Saham MTK juga sehari sebelumnya sempat mengalami kenaikan yang cukup bagus dengan ditandai breakout-nya dia dari area resisten terkuat PBL-nya di 1.590, dan saat ini 1590 masih menjadi area support baru atau support terkuat dari saham MTK. Artinya selama dia masih bertahan di atas 1590, ya MTK masih aman-aman saja nih. Kalau memang dia bisa koreksi, minimal koreksinya tidak boleh jebol di bawah 1590. Kalau jebol di bawah itu ya lebih baik kita wait and see. Tapi kalau dia mendekati dan tidak jebol, katakan dia di 1590, kemudian dia bermain di 1600, ya sudah bisa dicoba untuk entry buy di level tersebut ya, dengan batasan cut loss di 1570, 1580, dan target kenaikan adalah menuju ke 1800 sampai dengan 1950. Kalau dari broker summary di sini terlihat memang secara volume ini belum terlalu menarik, secara structure ini sudah terlihat menarik ya. Semoga MTK bisa koreksi sedikit lagi, bisa lebih dekat dengan 1590. Jadi kita bisa ambil momentumnya, dan semoga setelah kita ambil dia bisa segera take off ya, lepas landas untuk bisa terus naik dengan menuju target-target yang sudah kita informasikan tadi. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-382 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.